Hai Sobat Onje, selamat bertemu kembali di Ditek Online. Untuk mempersiapkan diri menghadapi pekan ujian, yuk kita sama-sama belajar dan simak video pembelajaran berikut ini. Halo, gue Felix, gue dari kelas A. Pada video kali ini, gue akan membahas soal mengenai mata kuliah Operasi Riset 1, dan gue akan membahas sebuah soal pada bab analisis sensitivitas. Soal yang gue bahas ini tergolong cukup mudah. Kita akan membahas bagaimana cara mengubah model program linear yang awalnya ada fungsi tujuan dan kendalanya menjadi tabel optimal dengan hanya diketahui apa saja basic variabelnya secara berurutan. Sekali lagi harus berurutan. Nah, soalnya kayak gini gue bacain aja. Soalnya maksimasi dengan fungsi tujuan 5x1 tambah 10x2 ditambah 4x3 dengan kendalanya, yaitu 2x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 15, 6x2 ditambah 2x3 lebih kecil sama dengan 30, 4x1 ditambah 5x3 lebih kecil sama dengan 35, dan ini restriction sign. Nah, ditanyanya, bila solusi akhir dari permasalahan tersebut memiliki basis variabel pada tabel optimal secara berurutan, yaitu x2, x3, dan x1, maka tunjukkan tabel optimalnya. Nah, di sini sudah dikasih tahu bahwa basic variabelnya secara berurutan x2, x3, dan x1. Nah, langsung aja kita jawab. Dari soal awal kita ubah ke bentuk standar, kayak di semester ujian tengah semester sebelumnya. Kalian udah tahu cara mengubah bentuk yang sebelumnya seperti ini jadi bentuk standar yang udah nggak ada lebih kecil sama dengan ya. Nah, buat bentuk tabel awal, kita buat dari yang bentuk standar, kita buat bentuk tabel awalnya agar lebih mudah juga kita melihatnya. Terus nilai dari kolom basic variable x2, x3, x1 dan z dapat langsung kita temukan buat memprediksi nilai dari tabel optimalnya. Nah, jadi nilai tabel optimal yang kita akan cari, sebelumnya kita udah dapat tahu beberapa bocorannya seperti x1, seperti kolom x1, x2, dan x3, karena dia dari soalnya variabel tersebut adalah variabel basis. Variabel basis itu variabel yang kanonik. 0001 buat x1, 0100 buat x2, buat x3, 0010. Kolom z udah pasti 1000. Nah, yang jadi kita harus hitung itu ada kolom yang kayak gini, semuanya ini yang masih tanda tanya. Nah, buat nyari kolom yang masih tanda tanya ini nggak harus dilakukan beberapa rumus dan beberapa perhitungan. Nah, buat kolom yang buat tandain warna kuning itu RHS dari fungsi kendala yang warna kuning ini. Kita bisa dapatin dengan rumus B inverse kali B. Terus buat yang warna hijau ini, karena non-basic variable yang kita punya, yang kita miliki di tabel ini adalah S1, S2, dan S3 atau variable select, kita bisa mendapatkan shortcut bahwa untuk mendapatkan nilai dari kolom yang warna hijau ini yang belum diketahui ini langsung merupakan nilai dari B inverse tanpa kita harus hitung. Tapi kalau nilainya dari kolom NBV-nya di constraint-nya itu bukan S1, S2, dan S3, misalkan S1, S2, dan X1, nah kita nggak bisa pakai shortcut ini. Kita harus gunakan rumus yang ini, B inverse dikali AJ. Dengan
persamaan B inverse-nya itu apa, B-nya apa, ada di sini yang gua blok. Nah, lanjut lagi ke soal. Buat kolom yang berwarna merah itu mencari koefisien NBV di row 0 S1, S2, S3 dengan rumus CBV dikali B inverse dikali AJ dikurang CJ. Nah, kalau kalian bingung B inverse AJ CJ-nya itu apa, CBV-nya apa, kalian bisa pause dulu video gua yang gue terangin ini, kalian bisa pause, screenshot. Nah, kita lanjut lagi. Buat kolom yang warna biru, RHS dari fungsi tujuan ya, atau hasil nilai Z-nya yang optimal itu dapat kita cari dengan rumus CBV kali B inverse dikali B. Lanjut aja ke perhitungan-perhitungannya. Nah, karena banyak di atas ini menggunakan B inverse, empat-empatnya B inverse, maka kita cari nilai B inverse dulu. Yang pertama. Nah, nilai B itu apa? Matriks B itu apa? Nah, matriks B itu, nah kita lihat di sini matriks B itu kolom koefisien basic variable pada constraint permasalahan awal. Pada permasalahan awal, koefisien dari basic variable di kolom constraint-nya. Berarti kalau awalnya kan X2 berarti 0, 5, 6, 0. Nah, ini 560 X2, ini 025 berarti X3. X3-nya 0, di sini 2, di sini 5, 025. Gitu juga dengan X1, 204. Nah, kalian udah bisa langsung nge-inverse dari 502, 620, 054 ini dengan cara pakai Gauss-Jordan yang udah dipelajari di pelajaran atau mata kuliah matriks dan ruang vektor MRV semester 2. Nah, di sini gue langsung aja intinya itu matriks identitas yang di kanan ingin diubah ke matriks identitasnya yang ada di kiri. Dapetin hasil B inverse-nya begini. Nah, terus kalau matriks B kecil itu adalah RHS di fungsi kendala. Bisa dilihat juga di sini koefisien RHS pada constraint di kendala. Constraint atau kendala pada permasalahan awal 15, 30, 35. Nah, gue scroll dulu ke atas 15, 30, 35 right hand side-nya. Kemudian CBV itu fungsi koefisien fungsi tujuan dari basic variable harus berurutan. Jadi ini X2, X3, X1. X2-nya 10, X3-nya 4, X1-nya 5. Jadi 10, 4, 5 berurutan. Terus AS1 itu koefisien atau maksudnya koefisien dari fungsi awal buat variable S1. Jadi di kendala. Jadi di kendala kan kalian udah buat ke bentuk standar di S1 atau enggak dari tabel awal. Dari tabel awal kalian udah dapetin di kendalanya itu 100. Buat AS2 juga sama dari tabel awal yang kalian udah buat sebelumnya 010. Buat S3 001. Gue scroll lagi 100, 010, 001. Nah, buat CS1, CS2, CS3 itu sama dengan 0. Di tabel awalnya. Karena dia awalnya bentuk standar 01, kanonik semua, variable select itu. Nah, kita lanjut ke perhitungannya. Mencari RHS pada constraint di kolom ke-1, 2, 3. Constraint kan di kolom 1, 2, 3 kan, atau yang di warna kuning. Nah, kita mau cari berapa aja sih hasil yang ditanda tanya ini, yang warna kuning. Nah, rumusnya itu B inverse dikali B. B inverse yang tadi kita udah temuin di atas tadi ini, kalian lakuin operasi vektor, operasi matriks
dikali B. B-nya tadi juga udah kalian temuin, RHS dari fungsi kendala. Nah, kalian kaliin vektor aja baris kaliin matriks, maaf. Baris kali kolom. Nah, didapetin hasil B inverse kali B-nya 2,8, 6,6, 0,5. Kalian juga sekalian hitung untuk memperlancar perhitungan matriks. Nah, jadi yang warna kuning ini kita udah nemu hasilnya. Nah, kemudian kita mau cari koefisien NBV di kolom constraint. Atau yang kita udah tadi tandain warna hijau. Yang ini. Nah, karena tadi kita udah tahu di awal, karena ini NBV-nya S1, S2, S3, kita langsung dapat shortcut buat nemuinnya, atau jalan pintas istilahnya itu buat nemuinnya. Karena NBV-nya S1, S2, S3, semuanya variable select. Nah, langsung aja, kolom B inverse itu adalah koefisien NBV di kolom constraint secara berurutan S1, S2, S3. Jadi langsung gini, yang warna hijau. Tinggal kalian pindahin aja ke yang warna hijau ini. Nah, kemudian kita cari lagi yang belum didapetin, itu mencari NBV di row 0, S1, S2, S3 yang berwarna merah. Nah, yang ini. Kita cari nilainya berapa. Nah, rumusnya itu CBV kali B inverse dikali AJ dikurang CJ. Nah, CJ itu kan di sini yang kita cari S1, S2, S3. Semua CJ-nya itu 0. Nah, di sini. Nah, ini. CS1, CS2, CS3 sama dengan 0. Nah, kita kaliin biasa. CBVB inverse-nya tadi udah kita temuin di atas. CBVB inverse. Belum ya. Oh iya, kita langsung cari di sini. CBV kali B inverse itu 1045 dikali B inverse dikali AS1. AS1-nya itu 100. Itu 00. Nah, jadi gue ulangi lagi buat nyari yang nilai koefisien S1-nya. Jadi CBV kali B inverse kali AS1-nya 100 udah ditemuin di atas. Terus dikurangin 0. CS1-nya 0. Nah, hasil dari CBV kali B inverse-nya segini udah gue tandain dikali AS1 100. Nah, hasilnya kan cuma 1,34 ini. 0,55, 0,58 dikali 0 kan 0. Nah, gitu juga yang buat nyari S2-nya, koefisien S2 di row 0 ya. CBV B inverse sama, rumusnya udah ditemuin, langsung aja, nggak usah tulis lagi ini. Dikali AS2 bedanya, jadi langsung aja 1,34-nya 0, dikali 0, 0, terus 0,58 dikali 0, ya jadinya 0, tinggal 0,55 kali 1. Terus yang S3 juga sama, 001, tapi dikali AS3-nya, hasilnya 0,58. Nah, ditemuin deh yang merahnya, hasilnya 1,34 buat S1, buat S2 0,55, buat S3 0,58. Nah, kemudian mencari RHS pada row 0 di tabel optimal, yaitu yang biru. Yang biru ini rumusnya itu CBV kali B inverse kali B. Nah, CBV-nya udah ditemuin lagi tadi di sini. Langsung aja dikali sama B. B-nya itu
RHS dari kendala tabel awal. Jadi dikali, kalian bisa cek sendiri juga hasilnya, nanti ketemu 56,9. Nah, udah ketemu semuanya biru, yang bagian biru yang gue tandain udah ketemu, merah, hijau, kuning udah ketemu. Nah, udah ketemu, kalian tinggal salin-salin aja yang udah hasil yang kalian udah temuin. Jadi ini di blok aja ke sini. Kalau di buku ya kalian tulis ulang. Yang merah udah ketemu 1,34 dikesinihin ke S1, 0,55 ke S2, 0,58 ke S3. Nah, RHS tabel optimal tinggal kalian tulis ulang lagi ke sini. Terus koefisien NBV di kolom constraint juga udah ketemu, kalian tinggal pindahin ke sini secara berurutan S1, S2, S3. Nah, udah ketemu gini, tabel yang kalian udah dapat, perhitungan yang udah kalian lakuin, di atas udah optimal karena kasusnya maksimasi. Terus di kolom nolnya itu nggak ada yang negatif atau semuanya positif. Jadi tabel yang di atas ini udah optimal. Sekian pembahasan yang gua jelasin. Kalau ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan atau merasa ada yang kurang, kalian bisa datang aja langsung ke Meet di tag OR1. Sekian, terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke change 3 pada analisis sensitivitas. Diketahui objektif fungsinya sebagai berikut: 5x1 plus 10x2 plus 4x3 dengan 3 constraint sebagai berikut. Dan diketahui juga tabel optimalnya seperti ini. Nah, sekarang ditanyakan jika ingin melakukan perubahan pada B1. B1 itu berarti baris BV di baris 1 atau RAS di baris 1, 2,8 ini yang diperbolehkan, sehingga BV yang sekarang itu masih optimal. B1 yang sekarang kan tadinya 2,8, sekarang menjadi 2,8 plus delta. Delta ini menunjukkan perubahan yang diperbolehkan. Lalu B besarnya itu kita tulis. B besar ini menunjukkan koefisien di constraint-nya. Misal X2 dulu nih. X2 kan di sini 560. Terus yang X3 025, di sini 025. Lalu X1-nya 204 di sini. Lalu kita hitung dari B besar ini, kita inversekan, diperoleh hasil sebagai berikut. Lalu untuk RAS-nya itu kita hitung dengan cara B inverse yang ini dikalikan dengan B kecil. B kecil itu menunjukkan RAS pada BV. Ini kan 2,8 plus 3 plus delta, lalu 6,6 dan 0,5. Lalu kita hitung perkalian inverse, diperoleh hasil sebagai berikut. Terus BV itu akan tetap optimal jika semua RAS ini lebih dari sama dengan 0. Nah, kita hitung ini lebih dari sama dengan 0, diperoleh deltanya sebagai berikut. Nah, setelah itu kita buat garis bilangannya. Dari garis bilangan ini diperoleh kalau yang ke arsir tiga-tiganya itu yang delta lebih dari sama dengan 0,905. Berarti BV akan tetap optimal hanya jika delta lebih dari sama dengan 0,905. Atau kalau kita mau tulis dalam bentuk B1, tinggal masukin saja delta di sini. 2,8 plus 0,905. Berarti diperoleh 3,705. Sekarang bagaimana kalau B1 berubah menjadi 4? B1 menjadi 4 itu kan masih ada di rentang yang diperbolehkan, lebih dari sama dengan 3, sekian. Artinya current basis itu BV tetap optimal, current basis BV. Sekarang kita hitung dulu RHS-nya. RHS ini kita hitung dengan cara yang sama tadi, B inverse kali B, namun B-nya sekarang B yang baru. Yang diminta yaitu 4 kan, B1-nya. Berarti 4, 6,6, 0,5. Diperoleh berdasarkan perkalian inverse gini. Dan ingat ini itu urut ya, dari BV di sini. X2 31. Lalu CBV, B inverse-nya kita hitung dulu. CBV itu menunjukkan yang di sini. 10, 4, 5 sesuai urutannya. X2 dulu, X3 dulu, terus X1. Di 10, 4, 5 dikalikan dengan B inverse-nya yang sudah kita hitung tadi di awal. Nah, sini terus kita berdasarkan perkalian inverse dihasilkan sebagai berikut. Nah, set baru ini
dihitung dengan cara C B inverse dikalikan dengan B baru, B yang diminta 46,6 dan 0,5. Peroleh hasil 9,28. Nah, ini cara yang pertama ya. Ada cara yang kedua, yaitu dengan cara memasukkan nilai dari RHS yang sudah kita hitung. Berarti kan objektif functionnya 5x1 plus 10x2 plus 4x3. Kita hitung sini, taruh sini, terus RHS-nya tadi segini. Kita masukin ke masing-masing variabel dan diperoleh hasil yang sama, yaitu 9,28. Jadi, jika B1 berubah menjadi 4, maka X1 akan diperoleh min 0,4, X2 0,96, dan seterusnya. Nah, di sini ada variabel RHS yang negatif. Jadi, ini menunjukkan bahwa dia invisible, nggak bisa diselesaikan. Ini bisa diselesaikan menggunakan metode dual simplex yang akan dibahas nanti. Oke, jadi kemudian lanjut ke soal berikutnya. Jika B1 berubah menjadi 2, nah itu sudah di luar rentang yang diperbolehkan kan. Jadi kesimpulannya bagaimana? Nah, karena B1 sudah nggak di 2 itu sudah nggak di rentang, maka current basis BV tidak lagi optimal. Kita hitung sama dengan cara tadi, B inverse kali B baru diperoleh RHS sebagai berikut. Urutannya masih sama. Z barunya kita hitung dan dengan cara yang sama, C B inverse kali B baru diperoleh hasil 6,6. Atau kita pakai cara yang kedua, yang kita masukin ke objective function-nya, beroleh hasil yang sama 6,6. Nah, jadi kita buat kesimpulan kalau B1 berubah menjadi 2, maka tulis semuanya, dan di sini menunjukkan ada yang negatif juga. Artinya ini invisible, tidak bisa diselesaikan. Namun bisa diselesaikan menggunakan metode dual simplex yang bakal dibahas nanti. Lalu untuk CS4 dan CS5 akan dibahas pada pertemuan mid di TKOR. Pada teori dualitas, hal yang pertama harus diketahui adalah cara mengubah primal menjadi dual. Ada dua tipe dalam mengubah primal menjadi dual, yaitu yang pertama berbentuk normal max problem dan yang kedua non-normal max problem. Yang pertama akan dijelaskan terlebih dahulu untuk yang normal max problem. Pada kasus ini, ciri dari normal max problem itu pada primal, kendalanya berbentuk lebih kecil sama dengan, dan nilai dari variabelnya lebih besar sama dengan 0. Saat diubah menjadi dual, maka tandanya akan berubah menjadi lebih besar sama dengan. Namun, nilai dari variabelnya akan tetap lebih besar sama dengan 0. Nah, bisa dilihat pada contoh LP di sini, di mana ini merupakan normal max problem, karena constraint-nya semuanya lebih kecil sama dengan semua nilai variabelnya lebih besar sama dengan 0. Untuk langkah mengubah primal menjadi dual, yang pertama kita lakuin adalah melihat terlebih dahulu objective function-nya, di mana awalnya max Z akan diubah menjadi min W di dualnya. Lalu yang kedua, masuk ke coefficient objective function primal, di mana di sini C1, C2, Cn. Itu ditukar menjadi RHS di dualnya, yang warna ungu ini. Nah, sedangkan RHS yang ada di primal, yang B1, B2, Bm, itu ditukar menjadi coefficient objective function di dual. Untuk coefficient constraint, itu ditranspose. Jadi misalnya di primal ini kan A11, A12 sampai A1n. Itu ke samping, itu ditranspose, jadi di dualnya ini berderet ke bawah A11, A12, A1n. Untuk tandanya juga dibalik, ini warna oranye, itu kan lebih kecil sama dengan untuk di primalnya. Nah, untuk di dual diubah menjadi lebih besar sama dengan. Dari pengubahan ini, tadinya misalnya kita punya dua variabel, 4 constraint. Maka saat di dualnya akan memiliki 4 variabel, 2 constraint. Jadi, jumlah variabel dan constraint-nya akan kebalikan. Nah, berikut ini merupakan contoh soal dari normal max problem, di mana pada persoalan ini kita diminta untuk mengubah menjadi dual. Pada soal ini kita punya 4 variabel dan 2 buah constraint.
Berarti nanti saat diubah menjadi dual, itu akan memiliki 2 variabel dan 4 constraint. Karena sesuai dengan teori dualitas yang sebelumnya kita bahas, kalau kita ubah, maka jumlah variabel dan constraint pada primal dan dual itu akan kebalikannya. Langkah pertama yang kita ubah itu seperti biasa mak z-nya dulu. Kita ubah jadi min w di dual. Setelah itu, kita ubah coefficient objective function-nya, itu dijadikan RHS pada dual. Lalu selanjutnya, coefficient constraint itu kita ubah dengan mentransposnya dan dimasukin ke tabel dual. Selanjutnya, kita ubah tandanya yang tadinya lebih kecil sama dengan, itu pada constraint-nya semuanya jadi lebih besar sama dengan. Namun untuk yang sign restriction-nya yang lebih besar sama dengan 0, itu tetap tidak berubah. Nah, setelah dibalik semuanya, maka kita dapetin normal min problem atau dualnya seperti berikut ini, dengan 2 variabel dan 4 buah constraint. Oke, selanjutnya bakal dibahas buat non-normal max problem. Bedanya apa sama normal? Bedanya itu ada di tanda-tanda yang ada di constraint primalnya. Kalau misalnya di normal, kalau maksimasi dia tandanya bakal lebih kecil sama dengan semua. Sedangkan kalau minimasi tandanya bakal lebih besar sama dengan semua. Tapi kalau misalnya di non-normal, itu bisa ada gabungan dari ketiga tanda, yaitu lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan juga sama dengan. Nah, maka dari itu, caranya juga pasti ada yang beda buat ngubah kedualnya. Kita bisa lihat soalnya yaitu max z sama dengan 5x1 tambah 2x2 tambah 4x3 buat objective functionnya. Nah, di sini ada 3 variabel, yaitu x1, x2, dan juga x3. Karena ada 3 variabel, berarti bakal ada 3 constraint atau 3 kendala di dual. Selanjutnya kita bisa lihat kalau misalnya di primalnya itu ada 4 constraint. Karena ada 4 constraint, berarti nanti di dualnya bakal ada 4 variabel, yaitu y1, y2, y3, dan juga y4. Selanjutnya kita ubah ke dual. Pertama kita ubah maksimasi jadi minimasi, yaitu max z menjadi min w. Lalu buat selanjutnya itu kita ubah coefficient objective function di primal jadi RHS di dual. Nah, berarti ini 5, 2, sama 4 bakal jadi RHS buat constraint di dual. Nah, selanjutnya itu buat yang RHS di constraint primal yaitu 4, 1, 2, dan 6 dia bakal jadi coefficient objective function di dual. Jadi 4 buat Y1, 1 buat Y2, 2 buat Y3, dan juga 6 buat Y4. Selanjutnya kita ubah si constraint yang ada di primal ini, kita transpose buat jadiin dia coefficient buat variabel yang ada di dual. Jadi kalau misalnya constraint pertama yaitu 3, 4, sama 7, ini bakal jadi coefficient buat Y1, dimana ini baris jadi kolom. Sama buat constraint kedua yaitu 2, 2, sama 3, ini bakal jadi coefficient buat Y2. Terus buat constraint ketiga yaitu 4, 7, sama 2 bakal jadi coefficient buat Y3. Dan 1, 5, sama 5 bakal jadi coefficient buat Y4. Selanjutnya kita bakal lihat tanda dari setiap constraint yang ada di primal. Yang pertama sama kedua ini tandanya lebih kecil sama dengan, berarti dia normal untuk fungsi maksimasi. Nah, karena dia normal kita bisa lihat kendala lebih kecil sama dengan itu variabelnya jadi lebih besar sama dengan 0 atau normal. Karena ini constraint pertama dan constraint kedua di primal, berarti dia ngegambarin Y1 dan juga Y2 di dual. Karena itu Y1 dan Y2 di dualnya ini tandanya itu besar dengan 0. Nah, selanjutnya buat yang ketiga, itu tandanya lebih besar sama dengan, berarti dia non-normal untuk fungsi maksimasi. Nah, karena dia non-normal, berarti kita bisa lihat kendala lebih besar sama dengan itu variabelnya jadi lebih kecil sama dengan 0. Karena dia constraint ketiga, berarti dia ngegambarin Y3. Jadi Y3-nya bakal non-normal juga. Maka Y3 jadi lebih kecil sama dengan 0. Selanjutnya buat constraint keempat itu tandanya sama dengan. Ini juga non-normal. Maka kita lihat kendala sama dengan itu variabel jadi YRS. Karena dia constraint keempat, berarti dia menggambarin Y4. Berarti Y4-nya itu YRS. Selanjutnya kita lihat dari variabel yang ada di primal. X1 lebih besar sama dengan 0, berarti dia normal. Nah, berarti kita lihat kalau variabel lebih besar sama dengan 0, berarti kendalanya lebih besar sama dengan. Atau tanda lebih besar sama dengan ini tuh normal buat fungsi minimasi. Karena di X1 berarti dia ngegambarin constraint pertama dari dual. Berarti constraint pertama dari dual ini tandanya bakal lebih besar sama dengan.
Selanjutnya kita lihat X2 sama X3 itu tandanya URS. Berarti dia bakal gambarin konstrain kedua sama konstrain ketiga. URS ini non normal. Jadi kita lihat kalau misalnya variabel URS berarti kendalanya jadi tandanya itu sama dengan. Berarti karena di X2 sama X3, berarti constraint kedua sama constraint ketiga di dual ini tandanya bakal lebih besar sama dengan. Oke, segitu aja buat ngubah non-normal max problem. Terima kasih. Terima kasih teman-teman DTech. Semoga video pembelajaran tadi dapat membantu teman-teman dalam menghadapi ujian nanti ya. Stay safe, stay healthy, dan good luck dalam menghadapi ujiannya.